Sekolah kembali libur akibat kabut asap. Karhutla meluas, kasus ISPA naik. Delapan armada udara dan 1.200 personel dikerahkan tangani Karhutla. Aliansi BEM Kalsel gelar Kongres kelima. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 25 Agustus 2026. Bersama saya Aulia Tasya, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi aktual untuk Anda. Kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, mengawali informasi pertama di Kompas Pagi, 6 rumah petak di Gang Sagu, Pontianak, Kalimantan Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari rumah yang ditinggal penghuninya. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah petak di Gang Sagu, Pontianak ini terjadi pada Jumat siang 21 Agustus. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Kondisi cuaca panas dan permukiman padat membuat api cepat menyebar. Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Kalau kita lihat dari lokasi ini, apinya memang sudah padam, tapi kawan-kawan masih standby di sini untuk mengatasi yang masih asap-asap ini. Kita takut nanti apabila tengah malam ada angin akan terjadi lagi. Tim Liputan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara kebakaran hutan dan lahan terjadi kurang lebih hanya 1 km dari area Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Wali Kota Singkawang turun langsung memimpin proses pemadaman. Personel Manggala Agni, Polri, TNI, hingga pemadam kebakaran swasta bahu-membahu memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang hanya berjarak sekitar 1 km dari Bandara Singkawang. Wali Kota Singkawang yang memimpin langsung proses pemadaman menyebut, sejauh ini asap yang menyelimuti kawasan bandara berasal dari daerah tetangga. Kabut asap ini membuat bandara tanpa penerbangan dalam beberapa hari terakhir, sehingga berdampak secara ekonomi bagi daerah. Pertama, dengan tidak ada penerbangan ini, dari sisi ekonomi kita, orang yang belanja di pasar, kemudian dari taksi, ya mereka kan pasti pakai taksi, pakai mobil, motor dan sebagainya, hotel, makan, minum. Kemudian bagi saudara kita yang akan mengadakan sembahyang kubur, belanja beli sembahyang, alat-alat sembahyang sudah tidak ada. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang meninjau langsung aktivitas Bandara Singkawang, mengaku telah menghubungi langsung instansi yang berwenang dalam pembuatan hujan buatan. Sudah kita, ini sebenarnya potensi awan banyak ya. Kemarin saya sudah bicara sama Pak Kepala BMKG, kalau bibit awan banyak begini, sebenarnya ini bisa cepat dibikin hujan ini. Jadi bisa, kalau dengan hujan buatan baru bisa mengendalikan asap api yang sekarang, kalau dengan pemadam kebakaran tidak mampu. Lazarus juga menilai tradisi ladang berpindah tidak harus disalahkan di setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat ini, pemerintah harus membuat solusi serta regulasi yang tegas dan jelas agar tradisi warga ini dapat berjalan dan warga dapat mencari nafkah. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak kembali meliburkan sekolah akibat kabut asap. Siswa diminta belajar dari rumah secara daring, sementara guru tetap datang ke sekolah dan wajib memakai masker. Salah satu sekolah yang meliburkan siswanya pada Senin pagi, yakni SDN 31 Pontianak Barat. Kepala sekolah bilang, akibat kabut asap, beberapa guru alami gangguan kesehatan seperti batuk dan pilek.
Meski sejumlah guru menyebut pembelajaran daring atau online tidak efektif dan sejumlah orang tua siswa mengeluhkan kapasitas handphone penuh sehingga tidak bisa membuka video tugas yang diberikan. Namun kebijakan tersebut tetap dijalankan sesuai instruksi dari pemerintah. Untuk di SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat, karena hari ini didaringkan, untuk jadwalnya masih sama seperti biasa, dari pukul 7 sampai selesai sesuai jadwal normal. Ada guru-guru yang mengajar secara online menggunakan Zoom, ada juga yang mengirim ringkasan materi berupa PDF, ada juga yang mengirim tugas-tugas normal seperti biasa, ada juga yang mengirim penjelasan melalui video. Tim Liputan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih saudara ke informasi dari Kalimantan Selatan. Dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru membenarkan adanya lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kasus ISPA di Banjarbaru kini tercatat mencapai lebih dari 1.000 kasus dalam sepekan. Dalam 4 minggu terakhir, kasus ISPA di Banjarbaru terus mengalami peningkatan kekurangan. Pada minggu ke-28 tahun 2026 tercatat 704 kasus, lalu meningkat pada minggu ke-29 menjadi 879 kasus. Angka ini memuncak pada 2 minggu terakhir, yakni sebanyak 1.181 pada minggu ke-31 dan 1.142 kasus pada minggu ke-32. Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang menjadi area paling terdampak karena berada paling dekat dengan titik karhutla. Kalau saat ini yang 4 minggu terakhir tentunya melonjak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi kasusnya memang naik dari minggu ke minggu. Kalau kami dari Dinas Kesehatan ini memantaunya per minggu. Jadi kita lihat anunya karena laporan setiap hari dimasukkan, kemudian setiap minggu kita riliskan. Di Puskesmas Landasan Ulin Timur, kasus ISPA mencapai 250 kasus per bulan, naik sekitar 20 hingga 25% dibanding sebelum terjadi kabut asap. Dari bulan Mei ke Juni, dari Juni ke Juli dan Agustus ini sekitar 20% sampai 25% per bulannya untuk kasus ISPA-nya ya. Kebanyakan yang mengalami batuk pilek itu anak-anak dan lansia. Masyarakat diimbau selalu menggunakan masker saat bepergian di tengah kabut asap, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan medis. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di kawasan Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai berdampak serius pada kesehatan warga. Selama sepekan terakhir, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami lonjakan tajam akibat paparan kabut asap pekat. Asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara kini mulai dirasakan langsung oleh warga sekitar. Kebakaran lahan yang belum padam memicu lonjakan kasus ISPA di berbagai wilayah. Salah satu klinik praktek di Kecamatan Sanga-Sanga mencatat ada 30 kasus ISPA yang ditangani dalam sepekan terakhir. Berat ini medannya Pak, medannya terus ini juga keadaan sekarang ini kan kemarau dan titik air susah, angin kencang, apalagi redangan yang terlalu tinggi. Pasien yang datang berobat didominasi orang dewasa hingga anak-anak dengan keluhan sesak napas dan batuk. Selain memberikan obat dan terapi inhalasi, dokter juga mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan serta selalu memakai masker. Memang ada peningkatan untuk 1 minggu ini, anak-anak banyak saya berikan terapi nebulizer untuk mengurangi sesak dan juga untuk mengencerkan dahak. Kemudian saran saya sih ya kepada masyarakat sekitaran Pendingin dan juga Sanga-Sanga, sebaiknya karena cuaca yang seperti ini dan juga kebakaran hutan yang masih berlanjut, saran saya gunakan masker jika hendak bepergian. Hingga kini kebakaran lahan di wilayah Pendingin telah memasuki hari ke-20. Petugas damkar gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman di tengah medan sulit dan kendala angin kencang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden tinjau lokasi Karhutla Kalbar. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Di antara lokasi penanganan yang menjadi prioritas adalah lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kubur Raya, yang berada tidak jauh dari Bandara Internasional Supadio. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi Karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya pada Sabtu siang 22 Agustus. Lokasi ini dipilih menjadi salah satu prioritas penanganan Karhutla karena berada dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Jaraknya bahkan diperkirakan hanya 1-2 km dari bandara. Presiden sempat menyapa masyarakat di sekitar lokasi. Warga berharap kabut asap yang disebabkan Karhutla bisa segera tertangani. Kalau bisa sih seharusnya secepatnya lah. Lagi juga kami rakyat kecil, susah juga kalau ada api. Warga mengaku Karhutla di lokasi ini sudah terjadi hampir 2 pekan terakhir. Karena dekat permukiman, warga sekitar merasakan dampak yang ditimbulkan seperti gangguan pernapasan hingga aktivitas sekolah yang mulai dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan dengan kedatangan tempat kami bisa menjadikan Karhutla di Kalimantan Barat ini bisa tertangani dengan baik. Akibat kabut asap mulai menebal, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Supadio alami penundaan karena jarak pandang aman atau visibility akibat kabut asap berada di bawah 1.000 meter. Dion Setiawan, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat. Sementara di Kalimantan Selatan, saudara, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia meninjau lokasi kebakaran lahan di Jalan Kurnia Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Senin siang. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan tidak ada toleran terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Dalam kunjungan ke Banjarbaru, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan maraknya kebakaran lahan mayoritas terjadi akibat ulah manusia yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Penegakan hukum tegas kini diterapkan bersama Kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dari 9 Polda di Indonesia. Sementara di wilayah Kalimantan, terdata 42 perusahaan berkontribusi sebagai penyebab kebakaran dengan 11 diantaranya terindikasi korporasi memiliki keterlibatan langsung. Kami barusan mengupdate di Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam munculnya kebakaran ini. Ini baru di Kalimantan. Di Sumatera nanti sedang berlangsung update-nya. Dan ada yang 11 itu terindikasi kuat sekali, dia memang melakukan hal yang tidak terpuji itu. Tindak pidana perorangan ditangani sepenuhnya oleh kepolisian, sedangkan sanksi denda keuangan dan hukuman administratif kepada perusahaan menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup. Potensi kerugian negara yang harus dibayar pelaku mencapai 5 triliun rupiah. Sementara biaya pemulihan lingkungan mencapai hampir 10 triliun rupiah. Sanksi berat ini diharapkan mampu memberikan efek jera. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Syamsudinur, Banjarbaru yang sempat mendekati permukiman warga pada Minggu sore. Menhut menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat pembakaran tidak sempurna, sehingga asap tebal masih terus keluar dan berpotensi memicu api kembali meski permukaan atas sudah padam. Jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan sempat turun dari 157 menjadi 11 titik. Namun data terbaru pukul 6 pagi 23 Agustus, angka hotspot kembali naik menjadi 44 titik.
Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, saat meninjau kebakaran lahan di dekat Kompleks Aerosinergia, Kelurahan Syamsudinur Minggu sore. BNPB telah menambah armada helikopter waterbombing dari Riau serta memetakan pembuatan sumur bor baru yang lebih dalam guna mengatasi krisis air pemadaman. Masyarakat juga diimbau tidak membakar lahan serta lebih bekerja sama mencegah pemicu api seperti puntung rokok. Di permalam tadi jam 21.00 di Siponggi itu semuanya tinggal 11 hotspot yang ada di Kalimantan Selatan. Dari hari sebelumnya 157. Tapi ketika saya mendarat tadi, saya sudah dilihatkan data baru pukul 6.00 itu sudah naik jadi 44 kembali. Dampak karhutla dirasakan langsung warga Kompleks Aerosinergia Kelurahan Syamsudinur. Sejak Jumat siang, asap pekat masuk ke dalam rumah karena jarak kobaran api hanya 3 meter dari pemukiman. Seorang warga Tri mengaku harus berjaga dengan warga lainnya hingga pukul 5 pagi untuk memantau pergerakan api yang masih menyala. Kenapa ada mau mengungsi kalau misalkan tambah besar? Tapi melihat situasinya saat ini? Lihat kondisinya aja dulu. Kalau misalkan tambah besar, ya kami mengungsi aja dulu ke rumah Banjar. Akibat kepungan asap penyengat, 2 anak Tri berusia 4 dan 8 tahun mulai mengalami batuk serta sesak napas. Waktu ditentukan untuk mengungsi ke rumah keluarga di Banjarmasin jika kondisi kebakaran lahan tak kunjung membaik. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Timur. Di Treskrim Suspolda Kaltim bersama jajaran Polres Kukar mendatangi lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pendingin, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Minggu sore. Kedatangan tim kepolisian guna mendalami dugaan unsur pidana dalam peristiwa kebakaran yang kini mendekati permukiman warga. Jajaran kepolisian dari Ditreskrim Suspolda Kaltim dan Polres Kukar mendatangi lokasi terdampak kebakaran hutan di kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kedatangan petugas guna melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur pidana dalam peristiwa kebakaran lahan yang sudah memasuki pekan ketiga dan mulai mendekati area permukiman warga. Langsung ke lokasi lapangan di titik-titik terjadinya karhutlah, terutama di Kelurahan Pendingin, yang mana ini aktivitas kebakaran yang masih di wilayah untuk saat ini dalam juga proses pemadaman seperti itu. Di lokasi kebakaran, titik api masih terus bermunculan. Petugas memaksimalkan pemadaman sekaligus mengawasi pergerakan api yang mulai merambat masuk ke dalam kawasan hutan. Mungkin ada sebagian titik yang kita jaga saat ini memang mendekati pemukiman. Kita masih melihat arah angin. Kalau arahnya ke arah pemukiman, kita akan blok secara langsung dengan peralatan yang kita bawa. Petugas gabungan BPBD bersama aparat terus mengantisipasi potensi masyarakat terdampak. Mengingat cuaca terik dan angin kencang di kawasan tersebut membuat api cepat merambat, terutama di lokasi Pendingin yang memiliki luasan kebakaran terbesar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ex-Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal sebagai kebijakan yang salah alamat dan bukan solusi utama penanganan karhutla. Ia menegaskan aturan pembakaran terbatas hingga 2 hektar per kepala keluarga. Sebenarnya bersumber dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sutarmiji bilang Perda Kalimantan Barat terkait membakar lahan 2 hektar bukan menyarankan membakar lahan, melainkan mengatur tata cara membakar lahan. Sedangkan aturan yang membolehkan membakar lahan 2 hektar ada di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu menurut Miji bukan perdanya yang disalahkan atau pemerintah daerah, melainkan DPR RI dan pemerintah pusat karena mereka yang merancang undang-undang membakar lahan 2 hektar. Sementara itu, karhutla yang kerap terjadi di Kalbar menurutnya, jika berwarna merah bisa dipastikan lahan perusahaan dan harus diberi sanksi tegas hingga pencabutan izin dan diperkarakan. Sedangkan jika berwarna kuning dan cepat hilang dilakukan oleh petani. Dan jika berwarna oranye terjadi di lahan pertanian baru.
Suruh baca tuh Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 kalau tidak salah ya. Pasal 62 pasal 69 ayat 2. Baca aja. Baca, yang mengizinkan bakar 2 hektar itu bukannya gubernur, bukannya Pemda, tapi Undang-Undang Lingkungan Hidup, artinya DPR dengan pemerintah. Kenapa yang disalahkan pemerintah daerah? Tim Liputan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, 8 armada udara dan 1.200 personel tangani Karhutla. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. 190 personel gabungan BKO dari pasukan 2 Korps Brimob Polri dan Polda Kaltim diberangkatkan ke Kalimantan Barat guna membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pengiriman pasukan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia serta Kapolri sebagai bentuk kesiapsiagaan tanggap bencana nasional. Upacara pemberangkatan dipimpin langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Ender Priantoro, didampingi Wakapolda dan Dansat pasukan 2 Korps Brimob Polri di Balikpapan Senin pagi. 190 personel dibekali peralatan tugas operasional penanggulangan Karhutla tingkat tinggi. Nantinya, pasukan akan bergabung dengan Satgas Karhutla Kalimantan Barat untuk mempercepat pemadaman dan pencegahan kebakaran lahan gambut. Sementara itu, kepolisian menegaskan kondisi Kalimantan Timur saat ini relatif kondusif, namun tim antisipasi potensi kebakaran tetap disiagakan di wilayah lokal. Secara prinsip kami dari kepolisian akan selalu siap sedia menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menjadi permasalahan di Kalimantan. Amanusa 2 tentunya 1 bulan dan nanti akan bisa dilihat perkembangan situasinya. Operasi kemanusiaan Berasan di Aman Nusa 2 ini rencananya berlangsung selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi serta perkembangan situasi Karhutla di lapangan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, di Kalimantan Barat, Kodam 12 Tanjung Pura melaksanakan pergeseran 1.200 prajurit untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pengerahan prajurit ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 1.260 prajurit TNI AD yang terdiri dari 3 satuan setingkat batalion atau SSY dikerahkan ke Kalbar untuk menanggulangi Karhutla. Para prajurit ini berasal dari Yonif TP 538 PTA Banyuwangi Dam 5 Brawijaya sebanyak 420 orang. Dari Yonif TP 542 AW Mojokerto Dam 5 Brawijaya sebanyak 420 orang, dan dari Yonif TP 839 SN Kuningan Dam 3 Siliwangi sebanyak 420 orang. Pada Minggu sore, 23 Agustus, Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen Novi Prubadi Sugito, mengecek langsung kesiapan pasukan yang sudah tiba di Yonif TP 882 Hulu Balang, yang berada di Kuala II, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Pangdam menyatakan pasukan yang tiba ini akan melakukan operasi pemadaman Karhutla hingga sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Pangdam berharap lewat penambahan personel dan kolaborasi Forkopimda Kalbar, Karhutla bisa ditekan signifikan. Sama-sama akan melaksanakan pemadaman, mudah-mudahan bisa dirahasiakan secara cepat, meskipun kondisi masih dalam kondisi kemarau, namun saya yakin dengan kebersamaan kita bisa mengatasi ataupun mengurangi secara signifikan. Pangdam juga menyebut pasukan tambahan ini akan segera disebar ke berbagai kabupaten sesuai dengan eskalasi kebakaran lahan yang terjadi. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Kuburaya untuk meninjau langsung penanganan Karhutla berujung pada penambahan dukungan personel dan peralatan pemadaman.
Wakil Bupati Kuburaya, Sukriyanto menyatakan, Presiden memerintahkan agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat dimaksimalkan. Tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Kuburaya, sebanyak 8 armada udara akan diterjunkan untuk mempercepat pemadaman karhutla, terdiri dari pesawat waterbombing dan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Selain armada udara, pemerintah juga akan mengirim 50 unit mobil pemadam kebakaran ke Kalimantan Barat. Penanganan karhutla juga akan diperkuat dengan penambahan 1.200 personel. Pemerintah turut menyiapkan langkah lain termasuk pengeboran sumber air untuk mendukung proses pemadaman di lokasi karhutla. Ditambah hari ini dan sore datang 4, kemudian yang 4-nya mungkin besok atau lusa. Ada 8 lagi penambahan, ya, Pak. 8 penambahan. Makanya kita terima kasih kepada pemerintah pusat. Untuk mempercepat pemadaman karhutla di Kalimantan Barat, pemerintah juga akan memperkuat operasi modifikasi cuaca. Penambahan bahan semayan untuk operasi modifikasi cuaca serta pesawat untuk menabur garam di udara juga akan dilakukan. Lewat penambahan armada udara, personel dan sarana pemadaman ini diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah meluasnya titik api. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalsel. Klaim Kepala Staf Angkatan Laut dan Gubernur Kalimantan Selatan yang menyebut karhutla di Kalsel tidak separah narasi media sosial dibantah warga dan walhi Kalsel. Pernyataan tersebut dinilai menabrak realitas pahit masyarakat terdampak yang setiap pagi harus menghirup udara tercemar, mengalami ISPA hingga terancam kecelakaan akibat jarak pandang terbatas. Pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut dan Gubernur Kalimantan Selatan yang menyebut kabut asap karhutla tidak separah narasi di media sosial dibantah langsung warga di Jalan Jurusan Plehari Banjarbaru. Warga menegaskan, pekatnya kabut asap dari kebakaran lahan gambut sangat dirasakan setiap pagi hingga memicu gangguan pernapasan serta risiko kecelakaan lalu lintas. Klaim pejabat tersebut dinilai tidak tepat dan menutupi kondisi sebenarnya di lapangan. Yang parah ini lahan atau ya nih debunya, nah sesak napasnya itu ada yang keparah, bahkan setiap pagi tuh kabut tebal itu ada yang kecelakaan, ada yang sesak napas. Nah itu makanya itu di kebakaran di wilayah Kota Banjarbaru ini parah itu. Nada kritik juga datang dari walhi Kalimantan Selatan yang menyesalkan pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut dan Gubernur Kalsel. Fakta di lapangan menunjukkan adanya lonjakan kasus ISPA serta ancaman keselamatan warga yang membuktikan Kalimantan Selatan sedang tidak baik-baik saja. Parah itu. Masyarakat ini membuktikan bahwa Kalimantan Selatan itu sudah tidak baik-baik saja. Dan saya meminta pemerintah untuk bertindak tegas dan cepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua izin-izin yang ada di Kalimantan Selatan. Karena izin-izin inilah yang menyebabkan terjadinya bencana ekologi setiap tahunnya. Ketika musim hujan kebanjiran, ketika musim kemarau kebakaran. Ini semata-mata bukan faktor dari alam saja, tetapi ada campur tangan manusia yang salah untuk lingkungan. Walhi Kalsel juga mengungkap temuan bahwa maraknya karhutla tak lepas dari aktivitas konsesi skala besar. Penggunaan pompanisasi air pada kanal perusahaan memicu kekeringan ekstrim di kawasan sekitarnya, sehingga lahan gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa membagikan masker kepada pengguna jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa penerima beasiswa peduli orang utan Kalbar menggelar aksi di kawasan Bundaran Tugu di Gulis, Untan, Pontianak. Mereka meminta pembakar lahan disangsi tegas karena tidak hanya mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat, tapi juga satwa yang ada di dalam hutan. Selain menyuarakan perlindungan orang utan yang ikut terdampak karhutla, mahasiswa juga membagikan masker kepada pengguna jalan agar terlindung dari paparan kabut asap. Dan hari ini kami ingin menyuarakan untuk orang hutan karena banyak lahan yang terbakar. Ini bukan berarti bencana alam, tapi ini direncanakan oleh manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka membakar lahan tanpa memikirkan banyak satwa flora yang ada di dalam hutan sana.
Tim Liputan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda saudara, kita akan kembali dengan informasi dari Karhutla Kalsel yang ditarget tuntas dalam 2 minggu. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan program Kompas Pagi. Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Tim gabungan memetakan 3 wilayah utama fokus pemadaman penyebab kabut asap, yakni kawasan Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan. Wakil Menteri Ketahanan Pangan sekaligus Ketua Tim Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan, Hanif Faisal Nurofik, memaparkan 3 wilayah utama fokus pemadaman kabut asap. 3 kawasan tersebut meliputi hutan lindung Liang Anggang seluas 300 hektar, Guntung Damar 120 hektar, dan Pengayuan seluas 700 hektar. Strategi utama difokuskan pada upaya pembasahan lahan gambut. Guna memaksimalkan pemadaman, ratusan unit pompa air disalurkan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, serta dukungan 100 unit pompa air dari staf khusus Presiden Prabowo, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Dengan bantuan ini, penanganan titik api ditargetkan tuntas dalam 2 minggu. Ini yang kemudian diharapkan oleh Bapak Gubernur, paling lambat 2 minggu dari sekarang api-api seperti ini harus selesai. Ya, ini namanya target ya. Jadi perlu kerja keras yang luar biasa. Dukungan operasional dari Provinsi Kalimantan Selatan menjadi penting di sini. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan menambahkan mengatur sistem kerja bergantian atau shift bagi hingga ratusan personel gabungan BPBD, TNI, Polri, ASN hingga relawan di setiap titik kawasan fokus. Nah ini besip nanti orangnya dan uangnya kita sudah karena di anggaran provinsi juga tidak tersedia. Saya minta bantuan juga sama Pak Haji Isam itu dibantu untuk operasional dalam 2 minggu itu 7 miliar 600. Alhamdulillah uangnya sudah ada diberikan, jadi mungkin mulai besok harus bekerja ekstra. Melalui kolaborasi dukungan logistik dan pemetaan strategis ini, karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan segera teratasi sehingga kualitas udara kembali membaik. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, Organisasi Kepemudaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat mendirikan posko segar 24 jam sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak karhutla. Selain pemeriksaan kesehatan, mereka juga menyediakan masker dan oksigen bagi warga. Posko ini juga disiapkan bagi para petugas pemadam yang memerlukan bantuan. Posko segar dibuka di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di halaman Palang Merah Indonesia, Kota Pontianak. Posko didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak bencana kabut asap yang mulai menebal akibat kebakaran hutan dan lahan. Di tenda ini juga turut disediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, masker, oksigen, dan tempat tidur bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga, posko relawan ini disiapkan pula bagi petugas pemadam karhutla yang membutuhkan bantuan. Puluhan tenaga medis gabungan ikut disiagakan untuk memberikan pelayanan selama 24 jam penuh. Nah, jadi itu oksigen sama tempat tidur itu apabila ada relawan damkar yang sesak nafas atau apa bisa ke sini, atau masyarakat juga bisa mampir ke sini juga untuk mendapatkan oksigen apabila ya sesak nafas karena udara ini makin bahaya ya. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat sepekan terakhir penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kembali meningkat mencapai 5-10%. Dan sudah ditangani langsung di pusat kesehatan masyarakat. Jika biasanya menangani 70 hingga 80 laporan, kini mulai bertambah mendekati 100 kasus ISPA perharinya. Mulai minggu kemarin sampai minggu ini ada peningkatan, sekitar 5-10% lah peningkatannya. Tapi masih istilahnya belum kasus yang berat-berat, kasus yang bisa ditangani di puskesmas maupun rumah sakit. Seluruh pelayanan yang diberikan di posko relawan ini dipastikan gratis bagi masyarakat. Sementara waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi kabut asap yang sedang melanda Kota Pontianak.
Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, di Kalimantan Timur, pesawat KCNC 212 seri 200 dari Skadron Udara 4 TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca di wilayah udara otorita Ibu Kota Nusantara. 800 kg garam natrium klorida atau NaCl disemai dari ketinggian hingga 9.000 kaki guna memicu hujan dan mengatasi krisis air. Penyemaian dilakukan Sabtu sore pada kumpulan awan dengan jarak 10 hingga 20 mil dari IKN, dari ketinggian hingga 9.000 kaki guna memicu hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Melaksanakan penerbangan operasi modifikasi cuaca. Sorti pertama alhamdulillah di sekitaran utara, jarak sekitar 10-20 mil dari IKN, cukup banyak potensi awan di ketinggian 8.000 sampai dengan 9.000. Kemudian untuk pelaksanaan tadi di sorti pertama 800 kg garam kita semai di beberapa titik. Operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat menjaga debit air bendungan Sepaku Semoy serta Intake Sepaku guna mengantisipasi ancaman kemarau dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan IKN. Pada saat ini areanya adalah lebih kepada area untuk kekeringan, mengisi membuat hujan, ya, agar kita bisa mengisi air di embung, di intake, di embung, semua kolam-kolam yang ada di area IKN dan sekitar. Persiapan operasi modifikasi cuaca tersebut dipusatkan di Base Ops Lanut Domber, Balikpapan. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengarah Kastam Sarawak Malaysia minta pemerintah Indonesia lakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sebab di Malaysia, pihak sekolah meliburkan siswanya agar tidak terpapar kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap tidak sehat menyeberang ke negara tetangga Malaysia. Salah satunya di daerah Sarawak, hingga membuat pihak sekolah meliburkan siswanya agar tidak terpapar kabut asap. Merespons kejadian ini, Pengarah Kastam Sarawak Dato' Norizan bin Yahya bilang, kebakaran lahan telah terjadi, tidak perlu saling menyalahkan. Akan tetapi harus bersama-sama mencegah kebakaran agar tidak meluas dan meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah konkret agar karhutla padam dan tidak meluas. Yang penting ialah kita cuba kebakaran itu kita matikan lah. Kita musnahkan dan jerebu akan hilang lah. Dan harap-harap hujan akan turun dan jerebu itu akan lenyap. Tim Liputan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, musim kemarau yang mulai dirasakan dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian pemerintah Kota Balikpapan. Setelah 2 pekan tanpa hujan, debit air di Waduk Manggar sebagai sumber air baku utama masyarakat Balikpapan mulai mengalami penurunan. Kondisi air Waduk Manggar saat ini mengalami penurunan hingga ke level 9,5 meter dari kondisi normal 12 meter. Meski demikian, kondisi waduk saat ini masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Balikpapan hingga akhir tahun 2026 mendatang. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, Yudi Saharudin mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan volume air waduk seiring berlanjutnya musim kemarau. Pengalaman menghadapi kemarau panjang pada tahun 2024 lalu menjadi modal penting dalam menyusun langkah mitigasi pasokan air bersih. Data Balai Wilayah Sungai menunjukkan pengambilan air baku masih optimal pada Agustus. Namun jika hingga Desember ketersediaan hujan minim, kapasitas pengambilan air akan diturunkan menjadi 75% dari kondisi normal 150 liter per detik. Sampai Agustus ini kita masih mengambil air sekitar 1000-an liter per detik. Nah, tapi mudah-mudahan bulan depan kita sudah ada alternatif lain berupa bendali atau embung wain. Kemarin kami sudah rapat sama kehutanan segera supaya kita bisa kelola embung wain itu supaya bisa kemudian kita alihkan ke masyarakat. PTMB menegaskan kondisi waduk saat ini masih jauh dari batas kritis karena kapasitas tampung waduk membaik pasca pengerukan. Masyarakat tetap diimbau menggunakan air secara bijak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aliansi BEM Sekalsel gelar Kongres kelima. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.
Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kasat Polerut Polresta Samarinda, Kompol Agus Setiawan diperiksa Bid Propam Polda Kaltim atas dugaan kasus asusila dan pelanggaran kode etik. Guna mempermudah proses pemeriksaan, Kompol Agus Setiawan dimutasi ke Polda Kaltim sebagai Yanma atau staf. Kasat Polerut Polresta Samarinda, Kompol Agus Setiawan kini tengah menjalani pemeriksaan etik oleh Bid Propam Polda Kaltim. Ia diduga terlibat kasus asusila dengan seorang perempuan pemandu lagu atau LC di salah satu tempat hiburan malam. Kasus bermula saat Ditres Narkoba Polda Kaltim menangkap perempuan berinisial MZ beserta satu rekannya yang membawa narkoba etomidat di Bandara Sepinggan Balikpapan juga positif narkoba. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sudah dimutasi, sudah dipindah tugaskan per tanggal 18 Agustus yang lalu. Sudah dimutasi ke Polda Kalimantan Timur di bagian staf dan dalam rangka proses pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik ataupun perbuatan susila yang dilakukan oleh Kompol AS sebagaimana yang beritanya cukup viral di media. Kompol Agus diduga memiliki kedekatan dengan MZ sejak 2 tahun terakhir saat bertugas di Polda Kaltim. Berdasarkan keterangan para saksi juga, wanita tersebut juga diduga menawarkan layanan prostitusi secara daring atau open BO. Sejumlah pengunjung juga pada tempat hiburan malam tersebut diduga pernah menjadi pelanggannya, termasuk Kompol AS. Selain dugaan asusila, Kompol Agus juga diperiksa terkait pelanggaran kode etik memasuki tempat hiburan malam di luar tugas kedinasan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Kota bersama BPOM dan Polresta Balikpapan menemukan 64 jenis obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat di 12 toko jamu di Kota Balikpapan. Temuan tersebut disita dari 11 toko jamu karena tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 64 jenis obat berbahaya di 10 toko. Selain itu, petugas juga menyita kurang lebih 13 produk obat kuat pria, obat pelangsing, dan obat gemuk tanpa izin edar. Produk yang diklaim sebagai jamu tradisional ini ternyata mengandung zat aktif obat yang penggunaannya harus di bawah pengawasan medis, sehingga sangat mengkhawatirkan dan melanggar hukum. Sehingga ini yang kita harus menghimbau kepada masyarakat supaya tidak meminum, tidak mengkonsumsi obat-obat jamu-jamu yang seperti ini. Tidak meminta kepada toko jamu untuk disediakan, gitu ya. Kemudian kepada toko jamu kita akan memberikan tindakan tegas karena setiap tahun kita lakukan pembinaan, tapi tetap juga menyediakan. Tren penambahan bahan kimia pada obat ilegal ini didominasi sildenafil, tadalafil, vardenafil HCl, yohimbin HCl, paracetamol, dan kafein. Penggunaan bahan kimia obat dalam suplemen dilarang karena berisiko menimbulkan gangguan penglihatan, sakit kepala, hingga meningkatkan risiko serangan jantung dan kematian. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan berkumpul mengikuti Kongres Aliansi BEMS Kalsel ke-5 tahun 2026 di Aula Gria Mayang Maurai, Kabupaten Balangan. Selain sebagai wadah konsolidasi dan silaturahmi, Kongres ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah gerak serta sikap kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Kongres Aliansi BEMS Kalimantan Selatan ke-5 ditujukan sebagai wadah konsolidasi badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Selatan. Selain mempererat silaturahmi, Kongres juga membahas keberlanjutan organisasi serta arah gerak mahasiswa ke depan. Kegiatan dibuka langsung Bupati Balangan, Abdul Hadi, yang berpesan agar mahasiswa tidak kehilangan sikap kritis dalam melihat persoalan masyarakat. Mahasiswa didorong tidak hanya mengkritisi kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan alternatif solusi melalui kajian dan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Pelaksana Kongres Sasha Nabila mengatakan peserta dari 3 wilayah di Kalsel akan membahas evaluasi kepengurusan, pemilihan pengurus baru, serta menentukan arah strategis Aliansi BEMS Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama pasti untuk bersilaturahmi mengumpulkan 3 wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3, sekaligus untuk menentukan kepengurusan selanjutnya.
dari BEM Aliansi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM Sekalsel, Muhammad Irfan Naufal, menjelaskan kongres ini menyatukan 20 lebih kampus dari 3 wilayah di Kalsel. Integrasi gagasan ini diperlukan guna memperkuat peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Pertama, fungsi Aliansi BEM Kalimantan Selatan adalah sebagai bentuk agen kontrol. Yang pertama agen kontrol karena mahasiswa adalah agen of change, juga agent of control. Makanya hal-hal seperti ini juga menjadi sebuah fungsi kami mengkritisi sebagai agen yang kritis, untuk mengkritisi bagaimana sebuah kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten. Melalui kongres kelima ini, Aliansi BEM Kalimantan Selatan diharapkan dapat melahirkan gagasan baru serta kepemimpinan baru yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Memeriahkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar kejuaraan ski air dan wakeboard Wali Kota Cup 2026 di Siring Balai Kota. Di sela kompetisi 40 atlet lokal, Wali Kota Banjarmasin mengungkapkan rencana strategis penataan Sungai Pulau Insan sebagai pusat latihan khusus atlet air sekaligus embung retensi pengendalian banjir. Aksi menantang para atlet ski air dan wakeboard mewarnai kawasan Sungai Martapura, tepatnya di Siring Balai Kota Banjarmasin Sabtu siang. Sebanyak 40 atlet lokal adu ketangkasan dalam kejuaraan Wali Kota Cup 2026 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama KONI dan Disbud Porapar Kota Banjarmasin. Namun bersinggungan dengan pemanfaatan Sungai Martapura yang masih padat oleh lalu lintas transportasi air masyarakat sehingga diperlukan arena khusus yang lebih representatif. Guna mengatasi hal tersebut, Pemkot Banjarmasin merancang proyek strategis penataan Sungai Pulau Insan yang nantinya difungsikan ganda sebagai arena latihan khusus ski air sekaligus waduk retensi pengendalian banjir. Dan harapan kita mudah-mudahan itu di Pulau Insan itu bisa cukup gitu loh untuk mereka berlatihan apa dan sebagainya di sana nantinya. Namun di sana nanti kita menjadikan salah satu proyek strategis juga untuk penataan di Sungai Pulau Insan itu ya, karena di situ juga bisa dijadikan salah satu retensi dan pengendalian banjir di daerah sekitar sana ya. Penataan kawasan Pulau Insan nantinya juga akan melibatkan pembebasan lahan secara rapi agar pembinaan olahraga air dan penanganan banjir di Banjarmasin dapat berjalan optimal. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Aulia Tasya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.